Salam Sobat Maestro yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Eva Mutam akan menemani Sobat Maestro di dalam acara visitasi siang hari ini. Saya percaya dimanapun Sobat Maestro berada, ada mujizat, ada kekuatan, ada pemulihan yang Sobat Maestro akan hadapi. Dan saya percaya saudara harus mengalami perjumpaan Kristus dengan Tuhan, maka mujizat itu senantiasa nyata di dalam kehidupan Sobat Maestro. Pada saat ini ada berapa banyak kita diperhadapkan dengan tantangan dan masalah di dalam kehidupan kita. Pada masalah modernisasi pada saat ini, individualisme sosial cuma itu merupakan hayalan belaka. Tetapi kita harus tetap bersandar, percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan kita di dalam hidup ini. Di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21, tentang bagaimana kita percaya. Hanya percaya kepada Tuhan itulah satu-satunya merupakan pegangan hidup bagi kita. Di tengah-tengah kompetisi hidup, di tengah-tengah problematik hidup yang begitu dahsyat dan luar biasa, kita harus lebih mempercayai Tuhan daripada setiap persoalan-persoalan yang kita gumuli. Seringkali di dalam sakit penyakit kita, seringkali di dalam persoalan ekonomi kita, di dalam masalah keluarga kita, tidak ada pun jawaban. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus adalah sumber jawaban. Sola fide, hanya oleh karena percaya kepada Dia, hanya oleh mengimani setiap janji kebenaran firman Tuhan, maka mujizat itu nyata di tengah-tengah saudara. Kenapa berapa banyak sekarang ini pergumulan kita tidak pernah berakhir, kesembuhan yang pada saat ini tidak pernah kunjung tiba dalam hidup kita. Masalah problem keluarga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu dahsyat, seakan-akan tidak bisa berhenti lagi. Tetapi satu hal yang kita percaya, Dia adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang senantiasa menyertai kita, Bapa yang hanya sejauh doa. Oleh karena itu kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Sobat Maestro yang terkasih, pada suatu ketika seorang anak Buddha bermimpi. Seorang remaja bermimpi di dalam perjalanan menelusuri pantai yang begitu panjang. Dia bersama-sama dengan Yesus. Tetapi di dalam 100 meter sebelum menghadapi cadas, Yesus meninggalkan dia. Kenapa dia tahu dia bersama-sama dengan Yesus dan Yesus meninggalkan dia? Di dalam mimpi itu dia melihat 4 kaki di dalam perjalanan. Dengan begitu mesranya Yesus bercakap-cakap dengan dia di dalam perjalanan yang begitu panjang. Tetapi di tengah-tengah 100 meter untuk menempuh cadas, dia hanya melihat 2 tapak kaki. Sehingga di dalam mimpi itu dia protes kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kenapa pada saat keadaan baik, keadaan yang penuh dengan tawa dan canda, kenapa Engkau bersama-sama denganku? Apakah Engkau maha tahu waktu saya menghadapi persoalan? Kalau Engkau maha tahu, kenapa Engkau harus meninggalkan aku sendirian di dalam menempuh perjalanan? Dia hanya melihat 2 kaki, berarti dia tahu bahwa dia sendirian di dalam menghadapi problem. Tetapi Tuhan berkata kepada dia, anakku, jangan pernah engkau bermimpi bahwa engkau melihat bahwa engkau sendirian di dalam menghadapi hidup ini. Tetapi sesungguhnya 2 tapak kaki itu, saya sementara menggendong engkau dari setiap masalah. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Saudara harus lebih mempercayai Tuhan daripada segala masalah. Petrus di tengah-tengah persoalan yang menimpa hidup dia, Petrus tetap memandang kepada Tuhan. Tetapi pada saat problematik gelombang itu hadir di tengah-tengah dia, maka dia terpengaruh dengan gelombang itu, maka dia pun tenggelam. Hari ini Tuhan tidak mengizinkan saudara dan saya tenggelam di dalam arus dunia ini. Tetapi Tuhan inginkan saudara tetap berjalan di tengah-tengah masalah. Saudara tetap berjalan di atas masalah. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.